Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pelajaran daringnya adalah alat-alat optik. Alat-alat optik di sini adalah seperti mikroskop, teleskop, periskop, ya, kacamata dan lain sebagainya. Ini adalah hasil teknologi terapan dari ilmu gelombang, terutama adalah pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, alat optik ya, itu adalah alat yang terbuat dari optik. Optik itu adalah zat tembus cahaya, misalnya lensa, ya, bisa dibentuk prisma, bisa dibentuk cermin dan sebagainya. Alat-alat ini tidak akan berguna kalau tidak punya mata. Jadi mata ini adalah sangat penting. Mari kita lihat mata. Nah, ini adalah mata. Ini kita melihat jalannya sinar yang melalui lensa mata. Jadi lensa mata ini bentuknya adalah cembung. Akan tetapi lensa mata ini punya daya yang namanya daya akomodasi atau daya sway. Bisa menebal, bisa menipis, sehingga mata manusia itu punya titik dekat dan punya titik jauh. Titik dekat adalah titik terdekat yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata dengan berakomodasi maksimal. Sedangkan titik jauh adalah titik di mana masih bisa dilihat dengan jelas dengan tak berakomodasi atau lensa mata dalam kondisi paling pipih. Di sini jalannya sinar dapat kamu lihat, ada benda di depan mata, kemudian pantulan dari sinar yang ada di depannya ini, jadi benda ini terkena sinar, ya. Kemudian benda ini memantulkan sinar menuju ke mata melalui pupil dan dibiaskan oleh lensa mata. Nanti bayangannya jatuh di retina. Jadi harus tepat jatuh di retina. Kalau jatuhnya di depan retina, di sini, ya, itu mata tidak bisa melihat. Jadi kabur. Jadi kondisi ini, ya, disebut cacat mata. Bisa juga bayangan yang terjadi oleh lensa mata di belakang retina. Ini pun terjadi cacat mata. Jadi tidak bisa dengan jelas melihatnya. Maka ada hubungannya dengan benda yang ada di depannya ini, jaraknya terutama. Jadi jarak benda dengan jarak bayangan itu ada hubungannya. Sehingga akhirnya mata yang cacat itu ada 3, miop, hipermetrop, dan mata tua. Mata miop itu mata yang tidak bisa melihat jauh. Misalnya paling jauh hanya 2 meter, hanya 5 meter, selebihnya tidak akan bisa melihat. Nah, ini ditolong dengan kacamata berlensa negatif. Hipermetrop ini adalah mata yang tidak bisa melihat dekat. Jadi melihat dekat tidak bisa karena titik dekatnya menjauh. Nah, ini ditolong dengan kacamata berlensa positif. Sedangkan mata tua ini disebabkan karena usia, ya. Jadi orang yang berumur 40 tahun itu nanti akan terjadi pergeseran titik dekat maupun titik jauhnya. Titik jauhnya mendekat, titik dekatnya menjauh, sehingga mereka harus memakai lensa yang double bifokal, ya. Atas itu min, bawah itu plus. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kacamata itu fungsinya untuk membuat bayangan benda di titik terjauhnya atau di titik terdekatnya. Jadi kacamata bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan. Simbolnya begitu.
Kemudian selanjutnya kekuatan atau daya lensa. Jadi dalam keseharian kita kadang bisa melihat minnya berapa, positifnya berapa, pertanyaan begitu ya. Itu ada hubungannya dengan kekuatan. Kekuatan atau daya lensa satuannya dioptri itu dirumuskan 1/f. F di sini adalah jarak fokus lensa. Satuannya harus meter. Nah, ini kekuatan lensa. Sedangkan rumusnya hubungannya dengan jarak benda yang dilihat dengan jarak bayangannya. Nah, rumus ini 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Di sini F ini adalah fokus lensa kacamata. F ya. F ini adalah fokus lensa kacamata. Sedangkan S adalah jarak benda yang dilihat oleh mata. Jarak benda, jarak sesungguhnya benda yang dilihat oleh mata. Lah S aksen adalah jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa kacamata. Lah jarak bayangan ini harus berada pada titik terdekatnya atau titik terjauhnya. Maka dalam menentukan kacamata seseorang itu harus dicek dengan membaca huruf pada jarak tertentu, huruf ukuran tertentu dan jarak tertentu. Itu nanti kok kelihatan yang paling jelas. Nah, itulah fokus yang dibutuhkan oleh mata tersebut untuk membantu biar bisa melihat dengan jelas. Beginilah penjelasan saya mengenai alat optik, dan besok bisa dilanjutkan kembali. Dan ini nanti kalian mengerjakan persoalan sehari-hari dalam LKPD dan nanti langsung dikumpulkan, langsung dikirim seperti biasanya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.